Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun 2022 ini kalian berlimpah berkat dan semakin maju, semakin berkembang dan semakin semua yang baik-baik ya. Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Januari 2022. Tetapi sebelum kalian memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi kepada pembacaannya, aku selalu mengencourage kalian untuk melihat intro yang aku selalu bikin ini. Agar selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat umum karena aku publish secara umum, jadi bisa resonate bisa enggak, nyambung atau tidak dengan situasi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai ataupun kalian tidak sesuai dengan apapun yang ada di dalam video ini ataupun channel aku, cara aku membacakan durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu ya. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Yuk kita masuk ke pembacaan untuk kalian masing-masing. Leo single ini adalah untuk kalian energi cinta asmara ya, bulan Januari 2022, Leo Sun, Moon, Rising, dan Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo. Maaf kalau ada suara-suara ya renovasi di sekeliling rumahku. Masih seperti yang sebelumnya. Oke, kita lihat ada cerita apa. King of Swords dalam keadaan terbalik, Six of Pentacles ya, dalam keadaan terbalik. Aku ngelihat kalian mungkin masih belum balance gitu ya, masih belum balance di dalam kehidupan kamu, di dalam emosional kamu. Jadi ada situasi yang mungkin juga buat beberapa dari kamu ngerasa ada situasi yang tidak seimbang ataupun tidak adil buat kamu. Tetapi kalau aku lihat di sini juga masalah mengenai kamunya mungkin belum bisa berpikir dengan tenang. Masih banyak hal-hal yang bikin kamunya di dalam pikiran kamu tuh masih riweuh gitu ya, masih kesana kesini. Ini juga mungkin buat beberapa dari kamu masih mikirin hal yang udah lewat sebenarnya. Tetapi kamu ada satu keinginan ataupun lebih dari keinginan yang satu itu yang membuat kamu kayak ada gini loh, rasanya tuh kayak ada sesuatu yang kamu inginkan, tapi tuh kayak kamu menghadapi tembok. Jadi kamunya jadi gregetan sendiri gitu loh. Bisa jadi buat beberapa dari kamu, ya kamu menghadapi ataupun merasa kamu diperlakukan tidak adil, mungkin situasi dan kondisinya juga tidak seimbang. Bisa jadi waktu habis kamu keluar dari satu hubungan ataupun berpisah dengan seseorang ya, kamu mungkin melihat kok mereka santai-santai aja ya. Ini contoh, kok mereka santai-santai aja ya, kok mereka udah cepet move on banget sih sama kehidupan mereka, kok mereka udah punya pasangan sih, kok mereka kayak nggak ada apa-apa, sedangkan di sini gue menghadapi situasi yang sulit, di sini gue banyak kekecewaan, di sini gue merasa tersakiti dan lain sebagainya. Dan mungkin ada hal-hal yang sebenarnya ingin kamu ungkapkan kepada seseorang tertentu, cuman kamunya tuh kayak nggak bisa berkomunikasi. Bisa mereka memblok komunikasi, nggak ada hubungan lagi, dan kamunya juga udah kayak kehabisan cara gitu ya. Gimana caranya untuk bisa ngeluarin si unek-unek ini? Akhirnya apa? Inilah yang mengkonsum kalian dari dalam gitu. Nah, kalau yang aku lihat tuh contohnya seperti itu, tapi juga bisa jadi ya hal-hal lain ya. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu mungkin melihat ada satu situasi yang sudah tidak bisa lagi berfungsi. Ini bisa hubungan kamu juga dengan seseorang ya, baik dia udah pernah ada hubungan ataupun kamu sempat PDKT tapi nggak jadi karena merekanya mungkin pergi begitu saja ataupun ghosting gitu aja, dan kamu kayak gila, gue udah kasih waktu, gue udah punya harapan dan lain sebagainya, tetapi apa yang terlihat seperti dijanjikan kepada kamu ini kayak
ambil ditarik lagi gitu loh. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang nggak bisa megang kata-kata, ataupun orang yang memang emang dianya aja nggak stabil gitu ya, dimana kamu sudah ngerasa udah ada satu kepastian, udah set gitu ya, ternyata nggak seperti apa yang kamu harapkan gitu loh. Nah, kalau yang aku lihat kalian udah melihat gitu ya, udah menjalani itu, dan kamu lihat, oh ini nih kayaknya udah nggak bisa lah gitu loh, gue nggak bisa lah. Makanya ini keluar Eight of Swords ya di sini. Kamu ingin keluar dari situasi ini yang selama ini membuat kamu terjerat, dan bisa jadi selama ini kamu nggak ngeliat gitu loh, apa sih yang selama ini menghambat kamu, apa sih yang membuat kamu tuh nggak maju-maju, atau apa sih yang membuat kamu tuh jadi ya berkitar di situ-situ aja, di cycle yang di situ-situ aja, lingkaran yang di situ-situ aja, ataupun cerita yang di situ-situ aja. Nah, di sini aku lihat kamu mendapatkan, ya akhirnya sadar gitu ya, akhirnya sadar bahwa selama ini ketakutan gue, kekhawatiran gue, jadi ada hal yang mungkin kamu nggak ngerti yang membuat kamu bingung, tetapi kamunya juga bisa jadi tidak mengambil satu inisiatif, ataupun tidak mengambil langkah, ataupun tindakan, ataupun keputusan untuk membebaskan kamu. Nah, ini kalau yang aku lihat kamu sudah setelah kamu melihat adanya ketidakbalansan ini, ketidakadilan ini, kamu mulai stop untuk menginvestasikan diri kamu di dalam situasi tersebut, dan kamu ingin lepas gitu loh. Kamu ingin lepas dan kamu ingin bisa lebih maju lagi. Kamu ingin apa ya? Dan yang pastinya saat kamu melihat itu, oh ternyata gua nggak lemah itu kok. Gue ternyata nggak sebucin itu gitu ya. Gue ternyata punya kekuatan, dan daripada gue mengharapkan sesuatu ataupun seseorang yang nggak jelas juntrungannya, lebih baik gue ngelepasin diri gitu. Ace of One. Tetapi mungkin sebelum-sebelumnya kalian tuh udah banyak memberi, udah banyak berkorban, udah banyak ngasih lah segala hal, sehingga bisa jadi untuk kamu lepas dari situasi ini, ataupun untuk kamu lepas dari si orang ini, dari kamu masa lalu kamu ini nggak mudah. Kamu, kalau yang aku lihat dari 3 kartu yang keluar ini di awal, dan Ace of One, kamu tuh kayak udah kasih segala hal yang kamu bisa usahakan untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, sampai kamu kehabisan tenaga gitu. Dan kalau yang aku lihat, ini tuh menguras sekali tenaga kamu, ini menguras sekali energi kamu, dealing dengan situasi-situasi yang gak jelas, dealing dengan orang juga yang gak jelas, yang apa-apa kayak gak mau cari solusinya gitu ya. Dan kamu berusaha memprovide mereka, berusaha yang kayaknya keinginan ini tuh kamu pikul sendiri gitu ya. Dan kamu tahu keinginan gue itu dengan kenyataan yang ada itu nggak matching. Dan selama ini gue mengejar sesuatu yang mungkin hanya harapan dan ilusi gue. Sehingga di sini kamu udah mulai kehilangan gairah, ataupun kamu udah mulai kehilangan selera. Dan akhirnya gue capek kayak begini terus. Dan gue capek untuk menantikan, untuk berusaha membenarkan atau memperbaiki atau mempertahankan sesuatu yang emang mungkin bukan seharusnya ada di hidup gue, ya. Dan mungkin dalam usaha kamu untuk mempertahankan hal itu untuk ada di dalam hidup kamu, ini kamu udah bener-bener berusaha luar biasa gitu, to the max gitu ya kayaknya aku ngelihatnya. Sehingga kamu ya udah capek gitu. Oke. Two of Cup, Three of Swords, Eight of Cup, ya akhirnya meninggalkan yang kamu usahakan dan kamu upayakan. Dan kalau yang aku lihat di sini, sebelumnya ada yang meng-offer kamu,
menyajikan sesuatu ataupun menawarkan sesuatu. Sehingga mungkin, dan ini bisa jadi ya, kadang-kadang bukan dari orang aja, kitanya membuat satu pengharapan itu, sehingga kita terus ngasih untuk mempertahankan. Kan yang tadi udah aku sebutin, ini aku clarify ya supaya lebih jelas. Tetapi kamu tahu, apapun gue berusaha ngebangun sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, emang nggak ada masa depannya, dan emang apapun yang gue taruh di situ, apapun yang gue taruh di meja ini nggak akan cukup, ini nggak akan bisa seperti apa yang gue inginkan. Dan orangnya pun, kalau ini adalah orang yang sempat dealing sama kamu, yang juga menawarkan harapan-harapan palsu yang membuat kamu memberikan segala rupa itu kepada mereka dan menginvestasikan diri kamu dalam situasi tersebut dengan mereka, ataupun ini adalah masa lalu kamu yang kamu coba untuk kembali, coba untuk memperbaiki skenarionya, nggak bisa ya ternyata diapa-apain. Satu-satunya cara adalah gue harus ngebawa keluar diri gue dari situasi ini. Gue harus melangkah pergi dari segala harapan gue ataupun keinginan-keinginan gue. Gue harus melihat kenyataan yang ada. Ya, based on your frustration ya, dari segala kebingungan kamu menghadapi ini, how to deal dengan situationnya gitu ya. Maksudnya bagaimana kamu harus melewati ini semua tuh sangat sangat stressful gitu loh, penuh dengan udah frustasi lah pokoknya. Dan ini tuh yang bikin kamu udah nggak bisa. Dan kalau yang aku lihat, sebenarnya intuisi kamu tuh sudah bilang gitu loh, udah berusaha ngasih kamu tahu gitu loh, bahwa ada situasi yang harus kamu perhatikan dan kamu harus lepas dari situasi ini. Ngapain sih kamu nungguin di situ, Leo? Ngapain sih kamu terus-terusan ngasih perhatian kamu? Ngapain sih kamu terus-terusan misalnya memperhatikan hidup mereka? Itu hanya nyakitin kamu, Leo. Ngapain sih kamu mikirin dia? Itu hanya membuat kamu semakin sedih, semakin tersiksa. Ngapain sih kamu masih berusaha? Nggak ada. Sekarang waktunya kamu bungkus itu semua dan kamu jadiin pelajaran untuk kedepannya, supaya hal itu nggak terjadi lagi sama diri kamu. Ini ya, mungkin di saat kata hati kamu, misalnya ya, kita kadang-kadang udah punya perasaan yang nggak enak. Tetapi karena keinginan-keinginan kita gitu ya, kadang-kadang kita berusaha neken si kata hati itu, sehingga karena kita pengen skenario yang ada di kepala kita itu yang terjadi. Tetapi kalau memang sudah jalan dan ceritanya tidak seperti itu, apapun yang kamu lakukan, itu hanya membuat kamu kehabisan tenaga, akhirnya jadi stres sendiri, akhirnya sakit sendiri, dan lain sebagainya. Dimana kamu memaksakan diri kamu nggak bolehin diri kamu keluar dari situ, padahal kata hati kamu udah membisikkan terus menerus. Di sini message-nya, dengar kata hati kamu, dengar panggilan itu, karena di saat dia kadang-kadang cuma bisik-bisik, kita seringkali dibisikin sama kata hati kita, sama intuisi kita tentang sesuatu. Dan kita nggak mau, kita kekeh aja ya, ngelawan arah. Misalnya dia, jangan ke kiri, ke kanan dong. Jangan mundur, maju dong. Jangan di situ, lepasin diri kamu. Dari dia berbisik dengan suara yang volumenya kecil, itu bisa lama-lama teriak. Jangan sampai dia berteriak. Karena biasanya di saat kata hatimu sudah berteriak kencang, itu ibaratnya tuh udah terjadi satu damage gitu loh, udah terjadi satu kerusakan di situ. Nah di situ baru sadar, oh iya ya, gue harus ngelepasin. Jangan sampai kayak begitu. Nah ini mungkin yang perlu kamu
jadikan pelajaran di depannya. Saat saat kamu menghadapi situasi, kamu harus benar-benar jeli dan kamu harus benar-benar peka. Kalau memang kamu mempunyai insting yang gak enak, jangan diterusin, jangan dilakuin. Dengerin ini intuisi kamu di sini kalau aku lihat. Karena di sini mungkin kamu mengikuti nafsu, mengikuti ego, mengikuti keinginan-keinginan kamu gitu ya. Dan akhirnya seringkali kamu tidak mendengarkan si suara dalam hati kamu ya. Dan tinggalkanlah hal yang memang sudah tidak berfungsi lagi, udah nggak positif lagi. Kamu maju ke depan. Oke? Ini adalah message-nya, ini adalah ceritanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Leo yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian. Keluar kartu pertama ya, karena udah aku shuffle. Six of Swords, Leo yang berpasangan. Kamu mungkin ngerasa hubungan kamu ini terlalu banyak beban. Banyak beban dan kamu kayak nggak tahu lagi harus gimana ya, gue berpikir gimana ya, strategi apa yang gue harus lakuin gitu loh. Dan kayak apa yang kamu rasakan di dalam hubungan ini tuh ya rasanya nggak tenang. Dan aku lihat juga kamunya juga jadi banyak tekanan-tekanan gitu ya di dalam pikiran kamu. Dan kayak nggak maju-maju. Mungkin buat beberapa dari kamu ada di dalam satu hubungan di mana kayak berputarnya di situ-situ aja, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Dan buat beberapa dari kamu, yang pastinya lah kita sebagai manusia pengen lebih maju, lebih berkembang, lebih baik gitu ya. Dan walaupun sudah menikah, ini pun akan ada kemajuan-kemajuan lain gitu loh, achievement-achievement lain yang kita inginkan di dalam hubungan kita. Tetapi ini ada hal-hal yang membebani si perahu biduk hubungan kalian ini. Dan kalian mungkin udah banyak pikiran macam-macam gitu ya, pikiran macam-macam terhadap si hubungan kamu sendiri, terhadap diri kamu, terhadap pasangan kamu. Dan rasanya nggak tenang. Satu rasa yang nggak tenang. Rasanya tuh kayak kapal ya di tengah lautan yang kamu juga nggak tahu. Pernah lihat film nggak yang kamu lagi ada di kapal, terus lagi banyak storm gitu ya, banyak badai segala macam, itu tuh rasanya tuh kayak begitu. Dan mungkin ini jadi kayak panik gitu ya. Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, kamu mungkin dikarenakan situasi dan hubungan dan kondisi ini yang ada di dalam hubungan kamu, sorry ya. Kamu jadi gampang ngerasa marah gitu ya, gampang kepicu emosi kamu. Tapi juga kalau yang aku lihat kayak nggak punya, kayak mungkin jadi suka out of control gitu loh. Ataupun ini adalah si orang yang dealing sama kamu. Cuman yang aku lihat, buat beberapa dari kamu tuh mungkin berhubungan dengan orang yang susah untuk dibilangin, susah untuk dikendalikan, walaupun mungkin maksud kamu baik gitu ya. Orang yang mungkin juga di dalam emosinya juga tidak stabil. Yang masih mau main-main, yang masih mau berkelana, dia masih belum mau settle down. Dia masih belum ada kepikiran untuk kestabilan dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu ngelihat tuh kayak sosok yang belum dewasa gitu loh. Dan bisa jadi dikarenakan karakter mereka yang seperti itu, itulah yang membuat kamu jadi nggak secure gitu loh rasanya di dalam hubungan ini. Mau kemana ya gue? Atau apalagi dengan
sikap dan tingkah lakunya yang bikin kamu nggak tenang, ngerasa nggak nyaman, ngerasa kayak selalu ada di dalam bahaya gitu loh, bahaya, masalah. Jangan-jangan mereka selingkuh, jangan-jangan mereka begini, jangan-jangan mereka begitu, ataupun ini sudah menjadi pengalaman. Dan buat beberapa dari kamu yang pengen masa depan dari hubungan ini, kalau berhubungan dengan orang yang seperti ini, pastinya akan sulit. Karena mereka tujuannya belum ke situ. Dan masih belum jelas tujuannya dia dalam hubungan ini. Bahkan dianya pun sendiri belum jelas. Kalau ketemu dengan orang yang tujuannya adalah kestabilan, securities gitu ya, masa depan dan lain sebagainya, orang semacam ini nggak kena. Lu terlalu ini banget sih, terlalu hiper banget gitu ya, atau terlalu jauh banget sih, terlalu serius banget sih, terlalu muluk-muluk dan lain sebagainya, itu yang akan terlontar. Orang yang kita nih cuman hidup sekali, kita nikmatin aja, ngelakuin apa yang kita pengen, bikin kita happy, apapun itu, dan orang seperti ini yang dipikir hanyalah dirinya sendiri ya. Buat beberapa dari kamu, ini ada satu berita informasi yang agak shocking, membuat kamu mungkin kaget gitu ya. Tetapi ini juga bercerita mengenai konflik. Konflik ini bisa terjadi antara kamu dengan pasangan kamu, ataupun ini adalah konflik-konflik yang kamu miliki di dalam diri kamu sendiri. Melihat situasi yang seperti ini, kamu mulai punya pertanyaan-pertanyaan, mempertanyakan diri kamu, mempertanyakan hubungan kamu, mempertanyakan pasangan kamu. Itu question mark semua gitu loh, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Dan tanda tanya ini tidak menemukan jawaban, sehingga apa? Kamunya jadi stres sendiri, jadi bingung sendiri. Iya kan? The Hermit dalam keadaan terbalik, susah untuk mikir karena tidak ada ketenangan di situ. Terlalu banyak hal yang masuk ke dalam pikiran kamu. Yang aku lihat tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan di sini. Dan buat beberapa dari kamu mungkin selalu ada konflik. Melihat tingkahnya dia, memikir itu tuh, dan itu terus-menerus. Ada aja masalah, ada aja masalah, ada aja masalah, ada aja masalah gitu loh. Gue nggak bisa fokus di kerjaan gue nggak bisa fokus di hidup gue nggak bisa bahkan fokus untuk kerjain. Buat beberapa dari kamu, bahkan mungkin kadang-kadang kamu pengen ngelakuin A, kamu ngelakuin B. Saking kamu tuh jadi nggak ada di situ gitu loh. Kamu nggak punya fokus itu, karena apa? Pikiran kamu sibuk berkelana kemana-mana, dan ya ini karena hal ini. Nine of Wands, rasanya ingin nyerah. Nggak kuat lagi aku ngadepin ini. Gue nggak kuat lagi ada di sini. Gue udah bertahan kok. Kak. Dan selama gue bertahan itu banyak banget masalahnya. Dan ini tuh kayak satu masalah yang masalah itu setiap datang itu ya kayak dibengkalaikan, nggak diselesaikan, dan akhirnya nyampur lagi sama masalah berikutnya, akhirnya nyampur lagi dengan masalah berikutnya, akhirnya nyampur lagi. Dan gue selama ini yang berusaha bertahan dan menunjukkan upaya dan usaha untuk bertahan, tetapi mereka kok enggak. Kayak nggak ada salahnya, kayak nggak ada tanggung jawabnya, kayak nggak ada keinginannya. Mereka nih masih mau nggak sih di dalam hubungan ini? Aku capek tuh rasanya kayak begitu. Aku tuh capek, gue pengen tenang kan. The Hierophant ini keluar why and because ya. The Hierophant dalam keadaan terbalik, Nine of Wands dalam keadaan terbalik. Salah satu orang di dalam hubungan ini udah capek dengan segala konflik dan
keberantakan yang ada keberantakan apa itu bahasa? Ya pokoknya hal yang udah berantakan, kayak udah nggak tahu lagi gue tuh mau beresin yang mana sih. Dan kalau sampai kapan gue harus berada dengan keadaan gue nggak sanggup untuk terus ada di dalam situasi yang nggak menenangkan jiwa gue pengen tenang. Dan selama gue ada di sini nggak bisa. Nih, Hierophant dalam keadaan terbalik ya. Tapi kalau kalian tidak resonate dengan ini ya jangan dipaksain ya. Ini hanya untuk yang resonate. Karena yang aku lihat di sini, kamu udah nggak bisa mikir lagi, kamu udah kehilangan selera akhirnya. Karena apa? Karena ini udah nggak, kayak ngelihat sesuatu yang udah nggak bisa dibawa kemana-mana. Udah terlalu berat. Beban yang ada di dalam biduk ini sudah sangat terlalu berat sehingga udah nggak bisa lagi. Kecuali apa? Kecuali bebannya dikeluarin. Udah nggak bisa mikir. Gue udah nggak tahu lagi harus gimana. Makanya ini kalau yang aku lihat, si orang ini udah nyerah deh. Udah nyerah. Seven of Swords, Eight of Swords, Three of Swords. Seven of Swords, orang yang terus-menerus masalahnya selalu kurang lebih sama. Terus-menerus bikin salah. Terus-menerus cari gara-gara. Terus-menerus hal yang dilakukan selalu aja. Dia tuh bukannya nggak tahu kok kalau hal itu tuh nyakitin gue. Dia tuh bukannya nggak tahu kok kalau itu tuh bisa bikin masalah buat dirinya dan gue juga, dan hal-hal lain yang ada di dalam hidupnya dia, termasuk pekerjaannya, dan dia selalu ngelakuin itu in the name buat kebahagiaannya dia, kehappyannya dia, kesenang-senangannya dia. Karena apa? Ya setiap kali dia ngerasa nggak nyaman dia lepas, dia ngerasa nggak nyaman dia lepas. Dan mungkin ini adalah hal di dalam pekerjaan juga. Kamu ngelihat ya seperti itu, termasuk di dalam hubungan. Seperti orang yang nggak ada remnya, blong aja gitu loh. Tapi setiap dia dapat masalah ataupun dia dapat kesulitan, dia minta tolongnya sama kamu, dia minta disupportnya sama kamu, dia datangnya ke kamu. Tapi kalau udah habis itu, gue disakitin lagi. Ini bukan satu hal yang hanya sekali dua kali Kak kejadiannya. Gitu loh, rasanya tuh kayak begitu. Ini tuh terus menerus. Gue gak tahu sampai kapan. Dan mungkin pikiran kamu, selama itu gue ada di situ, selama itu gue harus ngadepin hal-hal ini. Dan gue harus selalu, ya begini. Udah sakit banget. Penuh pengkhianatan, penuh luka, buat beberapa dari kamu ngerasa dimanfaatin, dipergunakan karena kebaikan kamu, karena rasa kasih sayang kamu, karena kepedulian kamu dan lain sebagainya. Gue terus menerus diginiin. Gue terus menerus rasanya disiksa begini. Free yourself message-nya. Karena apa? Selama kamu terus menerus memberikan kesempatan, mereka akan terus kembali melakukan itu, dan tidak ada yang bisa merubah kecuali kalau mereka ingin berubah. Magician, Six of Cups, ya pengen maju, Death and Rebirth. Tapi mungkin karena mereka tahu kamu udah gak kuat, mereka selalu berusaha memanipulasi kamu supaya kamu bisa tetap ada di dalam kendali dan kontrol mereka. Death and Rebirth dalam keadaan terbalik. Di satu sisi ada orang yang ingin pergi, tidak ingin lagi ada di dalam hubungan ini. Di satu sisi masih ada orang yang berusaha menahan supaya hubungan ini terus bisa berjalan. Yang satu udah pengen udahan, pengen maju ke depan. Yang satu lagi mungkin tidak memberikan upaya dan usaha itu. Ya.
Tetapi ada banyak ketakutan, ada banyak keraguan. Dan aku lihat di sini, ya, tricky sekali menghadapinya. Tricky sekali. Message-nya, Six of Cup. Kalau kamu ingin sesuatu yang berbeda dengan apa yang kamu miliki, kamu punya keharusan untuk merubah. Karena kalau kamu terus melakukan, merubah situasi dan kondisinya, merubah cara kamu menghandle situasi ini, merubah sikap kamu, merubah hal-hal yang kamu lakukan yang selama ini selalu yang nggak berfungsi gitu loh, yang bikin dianya terus seenak-enaknya, yang bikin dianya terus melakukan kesalahan, yang bikin terus adanya konflik, yang terus membuat hal yang bikin kamu pusing ini terus terjadi. Harus dirubah. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah yang dengan cara lama kamu. Harus menemukan cara baru. Cara yang mungkin kamu takut untuk melakukannya. Karena kamu mungkin punya ketakutan di situ. Gitu. Ya. Dan di saat satu orang ingin pergi dari kehidupan kamu, apapun yang kamu lakukan, selama mereka tidak ingin ada di kehidupan itu, di dalam hubungan itu, ya nggak akan bisa dipaksain. Yang ada, walaupun mereka bertahan, mereka akan tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang ada orang yang ya udahlah kasihan, ya udahlah, ya memang gue masih ada butuhnya, ya udah, dan akhirnya bertahan di situ mengikuti keinginannya karena mungkin mereka takut kalau gue tetap dengan keputusan gue untuk pergi, tapi dianya nggak mau pergi, nanti dia mau bunuh diri. Kadang ada loh orang-orang yang ngancemnya kayak gitu kan. Ada yang gue ngerusakin diri gue aja, ataupun gue nanti begini, gue nanti begitu gitu ya. Ataupun mereka punya power yang bikin orang ini ya nggak bisa kemana-mana. Tapi biasanya saat orang memutuskan untuk pergi, mereka sudah melihat tidak ada lagi yang gue butuhin di situ. Tidak ada lagi yang baik untuk gue di situ. Dan saat orang ingin pergi, tapi dia merasa tertahan dan mungkin ada sisi yang ya dicoba aja deh. Cuman ini ya sudah. Berapa puluh persen itu udah beranjak. Dan akhirnya apa? Itulah yang sering terjadi. Orang bertahan dikarenakan terpaksa. Dianya terus mencari cara, mencari strategi untuk membuat dia bisa lepas. Gitu loh. Dan akhirnya dia mempergunakan aja. Ya lo kan pengen gue ada di sini, ya gue di sini. Tetapi ya, apakah kamu bisa memaksakan perasaan hati seseorang? Ya, oke, kita lihat ada energinya Virgo, ada energinya Taurus, ada energinya Aries, energi kamu, Sagittarius, Gemini, Virgo lagi, Aries lagi, Scorpio, Libra. Ya, ini yang aku lihat kencang-kencang saja, tapi mereka tidak harus jadi zodiak tersebut. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.